Politik identitas bukan barang baru di Indonesia. Dalam kategori yang generik, yang tak mengarah pada kondisi yang kelewatan puritan dan eksklusif, politik identitas itu bahkan telah muncul sejak era pergerakan kemerdekaan Indonesia lebih dari 100 tahun lalu. Budi Utomo, Syarikat Islam, Jong Java, Jong Sumatera, dan sejenisnya adalah sekedar contoh dari gerakan politik identitas itu. Seiring dengan menguatnya semangat kemerdekaan, muncul momentum Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Kalangan pemuda mulai menanggalkan semangat politik identitasnya. Mereka memilih gerakan nasionalisme dengan nilai-nilai universalisme. Pada era itu pun lahir partai-partai yang tak lagi menyandang identitas daerah atau etnis. Lahir PSII, PNI, PKI, dan sejumlah lainnya. Politik identitas ini melahirkan bencana kemanusiaan terbesar sepanjang peradaban manusia, yaitu Perang Dunia Kedua. Identitas Nazisme Jerman, fasisme Jepang, dan Italia mengumbar nafsu untuk berkuasa dan menguasai dunia. Perang besar terjadi, jutaan jiwa menjadi korban, dan kerusakan dahsyat melanda Eropa. Untung, setelah Perang Besar 4 tahun, Jerman, Italia, dan Jepang keok. Fasisme dan Nasisme yang berbasis pandangan rasis hancur. Sistem demokrasi berjaya dan naik daun. Nilai-nilai universalitas dan tatanan politik yang menjunjung tinggi kebebasan individu dan kelompok, HAM, dan menjamin kehidupan non-diskriminatif mendapat tempat di mana-mana pasca Perang Dunia Kedua. Persamaan hak dan melindungi kelompok minoritas menjadi nilai-nilai baru. Namun, politik identitas tak pernah menghilang. Indonesia sebagai Republik Muda di tahun 1950-an turut dalam gelagak demokrasi universal. Kebebasan terentang lebar di bumi Indonesia. Situasi yang memungkinkan tumbuh kembangnya politik identitas, selain ideologi ekstrim yang punya rekam jejak hitam dan berdarah-darah, yakni komunisme. Jejak panjang kekuasaan Orde Baru berhasil menumpas habis dan mengubur komunisme. Seraya terus meredam politik identitas, baik politik identitas yang berdasarkan agama maupun etnisitas. Namun, era reformasi kembali meniupkan kebebasan politik aliran. Hukum menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat. Batasannya hanya pada soal tindak pidana yang timbul dari segala aktivitas politik, utamanya yang berbau kekerasan dan pengerusakan. Namun, sejauh ini agitasi-agitasi yang melecehkan, memfitnah, memutarbalikan sejarah, hoax, manipulatif, dan umbaran prasangka nyaris tidak membuat akibat hukum. Serba bebas, sekalipun agitasi dan orasi-orasi itu membelah masyarakat dan menciptakan situasi kebencian serta kesalahpahaman. Gelombang politik identitas itu muncul secara masif di tengah Pilkada DKI 2016-2017. Muncul sebagai kuda hitam dalam pilkada, Anies Baswedan mengawalinya dengan hasil survei elektabilitas terendah di antara 3 kandidat yang ada. Maka, Anies segera membuka aliansi ke kelompok FPI dan kelompok Islam intoleran yang lain. Hasilnya, dukungan membludak setelah melakukan mobilitas yang tentu disulut oleh isu-isu agama. Anies menang. Dalam beberapa kesempatan, Sandiaga Uno, pasangan Anies di Pilkada DKI, mengisyaratkan rasa penyesalannya atas peristiwa politik yang memprihatinkan dalam Pilkada DKI itu. Anies tidak. Bahkan, ia seperti bangga dan tak mau mengakui sepak terjangnya memantik letupan politik identitas. Bukan hanya itu, dalam rangka pencalonannya sebagai Presiden 2024, dalam sebuah wawancara, ia mengisyaratkan tak keberatan dengan kebangkitan FPI dan HTI. Ia siap kembali menunggang arus identitas keagamaan itu untuk kemasyhuran dia. Dia seperti tak keberatan tata cara hidup bangsa ini dirombak total. Kalau perlu, dengan persekusi dan kekerasan, demi mengikuti tatanan hidup padang pasir yang mungkin dianggapnya lebih mulia dan luhur. Anies Baswedan itu berbahaya. Sialnya, kini jargon politik identitas juga diglorifikasi oleh Ridlo Ramadhani dan mertuanya Amin Rais, 2 tokoh partai umat. Belum jelas haluan apa yang akan diambil dari pandangan politik identitas keislamannya. Namun, apakah konsep yang diajukan sejalan dengan demokrasi dan konstitusi yang berlaku? Isu ini perlu diperjelas. Secara umum, Agnes Helner,
Pemikir berdarah Hungaria yang menjalani separuh hidupnya di Australia dan Amerika Serikat mengemukakan gagasan yang berpengaruh secara luas tentang teori politik identitas. Agnes Hellner itu menyatakan bahwa politik identitas itu gerakan politik yang fokus perhatiannya pada unsur-unsur perbedaan dan menempatkannya sebagai kategori utama. Adapun unsur perbedaan itu berasaskan pada karakter biologis, seperti warna kulit, ras, suku, dan agama. Dalam hal ini adalah dipandang sebagai faktor bawaan, dan memang pada kenyataannya demikian. Titik pandang berpangkal dari sana. Contoh soal, kalau ada sekelompok warga tertinggal, maka dilihatlah dari isu ras, etnik, agama, asosiasi budaya, dan sejenisnya. Faktor sosial yang lain nomor 2. Tak heran bila politik identitas ini juga disebut sebagai biopolitik. Bahwa politik identitas itu biasa mengiringi gerakan yang berbasis ras, agama, atau gender, pembawaannya memang demikian. Menurut Hellner, ia muncul atas kesadaran individu untuk mengelaborasi identitas partikularnya dalam bentuk relasi identitas primordial, etnik, dan agama. Politik identitas bergerak melalui simpul-simpul primordial. Unsur-unsur primordialistik adalah penggerak dari politik identitas. Pada awalnya, pengertian politik identitas itu dianggap netral. Gerakan kemerdekaan bangsa-bangsa yang terjatah pun sempat digolongkan sebagai politik identitas. Gerakan perlawanan atas politik apartheid juga digolongkan sebagai politik identitas. Keduanya berjuang untuk mencapai kesetaraan hak, kesetaraan hukum, dan menghapus segala bentuk dan identitas sebagai bangsa berjajah menjadi pijakan gerakannya. Jadi, apa yang salah dari politik identitas? Pertanyaan ini belakangan sering dilontarkan oleh banyak pihak yang siap-siap mengusung politik identitas dalam pemilu 2024. Mereka doyan bermain politik kekuasaan tapi malas belajar ilmu politik secara memadai. Dalam perjalanannya, politik identitas berkembang dalam jalur negatif. Pengaruh utamaan perbedaan yang berbasis ras atau agama selalu gagal menyiapkan platform politik yang kompatibel dengan sistem demokrasi yang sistem sosial terbuka. Klaim keunggulan ras dan ajaran-ajaran yang secara absolut dianggap membawa kebenaran ilahiyah dalam ekosistem politik identitas tak bisa dinegosiasikan betapapun tidak masuk akalnya. Politik identitas pun muncul sebagai varian fasis baru yang sebagian mengajak orang kembali ke peradaban lama, bahkan mundur lebih dari 1000 tahun. Pelaku politik identitas cenderung merasa sebagai pembawa kebenaran absolut, bahkan perintah Tuhan, pantang ditentang. Maka, gerakan politik identitas ini lebih identik dengan gerakan kekerasan. Bila politik identitas ini mengusung agama, maka jargon yang dikibarkan adalah purifikasi. Ajaran agama versi mereka lah yang diklaim paling benar di mata Tuhan. Dan karena mereka merasa punya hak mutlak untuk melaksanakan tanpa persetujuan pihak manapun, manusia tak punya hak mengamandemennya. Sejauh ini tak ada success story tentang politik identitas. Di dunia modern yang serba terbuka itu hanya dipercaya oleh segelintir. Memasuki milenium baru 2000-an ini, politik identitas sempat bangkit, seperti ISIS di Suriah dan Taliban di Afghanistan. Pun kini punya perjanjian dengan AS bahwa mereka bisa bikin apa saja di Afghanistan, tapi tidak menyerang kepentingan AS. Begitu juga ISIS. Sebengis dan sebrutal apapun ISIS, ia tak menyerang kepentingan AS di Teluk. ISIS juga tidak menyerang kepentingan Israel. Kalaupun Anies Baswedan dan Ridlo Ramdai berniat memainkan politik identitas itu lebih banyak karena mereka ingin menggunakan sebagai instrumen politik belaka. Dengan latar belakang pendidikan yang begitu baik, agak tidak masuk akal kedua tokoh ini bisa percaya dengan konsep politik identitas. Mereka tak percaya tapi butuh. Mereka harus tahu, politik identitas itu hama untuk tatanan demokrasi. Sasaran politik identitas ini adalah kelompok-kelompok yang tidak puas dengan keadaan dan tidak cukup kritis untuk melihat situasi yang mereka hadapi. Kelompok ini mudah dimanipulasi dengan kabar palsu, analisis bodong, data rekayasa, dan sejenisnya. Mereka perlu dibawa ke alam realitas yang palsu, yang bisa dimanfaatkan untuk mengamplifikasi ketidakpuasan, bahkan mengglorifikasi kebencian dengan stigma-stigma kafir, asing-asing, sekuler, komunis, fobia agama, dan sejenisnya. Demokrasi mengajak orang untuk bertindak atas dasar pikiran-pikiran kritis, nalar,
terbuka dan objektif. Masyarakat demokratis adalah masyarakat pintar dan bertanggung jawab. Sementara, masyarakat yang terbentuk oleh politik identitas cenderung tertutup dan tak terbiasa berpikir kritis. Komunikasi mereka bergantung pada simpul-simpul primordialnya.